teman-teman, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Caca. Pada video pembelajaran kali ini, Caca akan mengajak kalian untuk belajar bersama tentang materi suhu dan perubahannya. Tapi, sebelum Caca masuk ke materi, Caca mau ngasih tahu dulu nih tentang kompetensi dasar juga indikator yang harus teman-teman capai pada pembelajaran suhu dan perubahannya. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar pada materi suhu dan perubahannya yaitu 1. Menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia juga hewan. 2. Melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Sedangkan indikatornya adalah 1. Menjelaskan definisi suhu. 2. Menjelaskan berbagai jenis termometer. 3. Menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. 4. Menentukan skala pada termometer dengan cara membandingkan termometer tak berskala dengan termometer berskala. 5. Menjelaskan definisi pemuaian. Sebelum membahas lebih lanjut, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu selalu dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini, kamu akan mempelajari suhu, cara pengukurannya, serta akibat dari perubahannya. Lalu, bagaimanakah mengetahui suhu benda? Kita tahu bahwa indera perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk mengetahui apakah indera sebagai pengukur suhu yang handal, mari kita lakukan percobaan berikut. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Lalu, apakah menurut kalian indera perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Hasil kegiatan penyelidikanmu menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Tetapi, indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang handal. Suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu yang kualitatif, sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan. Karena suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang kita sebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Jenis pertama adalah termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya berubah. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi berikut. Ini adalah termometer yang diisi dengan zat cair. Jadi, ketika suhunya meningkat, permukaan zat cair akan naik
Begitu juga sebaliknya. Jika suhunya turun atau rendah, maka permukaan zat cair juga akan turun. Pada umumnya, zat cair yang digunakan untuk mengisi termometer adalah air raksa dan alkohol jenis tertentu. Baik raksa maupun alkohol, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk air raksa, memiliki keistimewaan yaitu warnanya yang mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun, sehingga akan berbahaya jika termometernya pecah. Sedangkan untuk alkohol, biasanya harus diberi tambahan pewarna biru atau merah untuk membedakan suhunya jika sedang naik ataupun turun. Alkohol tidak seberbahaya dari air raksa sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair sebagai isi dari termometer. Contoh yang pertama adalah termometer laboratorium. Bentuknya panjang, dengan skala dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Isinya dapat menggunakan air raksa maupun alkohol. Contoh yang kedua adalah termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu atau reservoir dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Jenis termometer yang kedua adalah termometer bimetal. Untuk lebih jelas, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Lalu, jenis termometer yang terakhir adalah termometer kristal cair. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Kakak, aku mau tanya dong, kenapa beruang kutub bulunya tebal banget sih? Emang dia nggak kegerahan ya, Kak? Jadi gini, Ca. Beruang kutub itu bulunya tebal karena dia hidup di daerah yang dingin. Nah, bulu yang tebal itu berfungsi untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Tidak hanya beruang kutub saja, tapi beberapa binatang lainnya yang hidup di daerah dingin juga sama seperti beruang kutub. Mereka memiliki bulu yang tebal. Begitu juga sebaliknya. Beberapa binatang yang hidup di daerah panas atau gurun memiliki bulu yang sedikit dibandingkan dengan binatang yang hidup di daerah dingin. Atau contoh lain, seperti unta, dia memiliki punuk yang besar yang berfungsi untuk menyimpan air sehingga tahan untuk tidak minum selama berhari-hari dan menjaga agar suhu tubuhnya tidak panas. Oh, jadi begitu ya, Kak. Berarti unta hebat dong ya, bisa tahan selama berhari-hari nggak minum. Iya, Dek. Nanti kalau kamu mau lebih tahu lagi tentang binatang-binatang yang hidup di daerah dingin dan panas, kamu kakak ajak ke kebun binatang deh. Nanti kakak kasih tahu di sana, oke? Oke, Kak. Skala suhu. Sebelum kita mempelajari perbedaan antara skala suhu yang satu dengan yang lainnya, sebelumnya Caca mau bertanya, kalian tahu nggak ada berapa skala suhu? Ya, benar sekali. Jadi, skala suhu yang diketahui ada 4. Yang pertama Celcius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur,
Yang keempat, Kelvin. Kelvin merupakan skala suhu dalam Satuan Internasional atau SI. Skala suhu pada Kelvin memiliki perbedaan dari yang lainnya karena menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Untuk Celcius memiliki titik tetap bawah atau titik terendahnya yaitu 0 derajat, sedangkan titik tertingginya adalah 100 derajat. Kemudian untuk Fahrenheit memiliki titik rendah 32 derajat dan titik tertingginya adalah 212 derajat. Untuk Reaumur memiliki batas terendah 0 derajat dan batas tertingginya adalah 80 derajat. Sedangkan yang terakhir untuk Kelvin memiliki titik tetap bawah yaitu 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Jadi, jika kita menggunakan perbandingan dengan matematika pada skala suhu antara Celcius berbanding Reaumur berbanding Fahrenheit dan berbanding Kelvin secara berturut-turut adalah 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100, atau bisa diperkecil menjadi 5 banding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Berikut adalah rumus yang dapat kalian gunakan untuk mengkonversi skala suhu. Jangan lupa diingat dan dicatat ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu suhu, jenis-jenis termometer, dan skala suhu. Sekarang kita latihan soal yuk. Dengan cara yang sama, rumuskan konversi skala suhu yang lain. Misalnya, tentukan 45 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh TF sama dengan 9/5 TC tambah 32 sama dengan 9/5 dikali 45 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Jadi 45 derajat Celcius sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Wagi Satyaningrum Kirandasari. Saya mahasiswa program studi pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, pada kali ini saya akan membawakan video yang bertemakan bagaimana cara membuat termometer sederhana. Nah, untuk membuatnya Anda bisa saksikan video berikut ini. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara pembuatan termometer sederhana, serta di sini kita akan menggunakan dua bahan sebagai bahan untuk penggunaan termometer. Di sini kita akan gunakan yang namanya alkohol dan juga yang satunya nanti kita akan gunakan air. Nah, di sini nanti kita akan membandingkan mana bahan yang lebih cocok untuk digunakan sebagai pengukur atau bahan satu termometer, apakah alkohol ataukah air. Nah, oke, untuk video pembuatannya mari kita saksikan video berikut ini.
Jadi seperti ini 0 dan ini juga 0. Jadi kita bisa mengukur perbandingan dari kedua termometer ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan menggunakan termometer ini. Kita akan mengukur suhu air yang hangat dengan air dingin. Baik, untuk percobaan pertama kita akan menggunakan air es. Kita akan mengukur termometer dari air es ini. Kita akan menggunakan termometer air terlebih dahulu. Nah, di sini penunjukan skala termometer adalah 0. Kemudian kita ukur. Nah, kita bisa melihat suhu termometer ini berkurang. Ini penurunannya sudah melebihi minus skala 5. Jadi kita mengukur dari skala 0, kemudian kita akan melihat